Saya langsung singkat saja. Jadi tadi pertanyaan yang menarik bahwa kenapa bisnis pribadi lebih enak dibandingkan dengan bisnis koperasi. Pertama, itu karena sifat bisnis koperasi itu di Indonesia dikembangkan bukan sifatnya mutual interest tadi. Yang kedua, mutual interest itu artinya tidak didasarkan kepada kepentingan menjawab kebutuhan, tapi karena ada program, ada insentif, stimulus program dari pemerintah yang sifatnya public interest. Yang kedua, itu akibatnya adalah orang malas berkoperasi karena manfaatnya nggak ada. Yang tahu manfaatnya itu hanya segelintir pengurusnya yang bisa mengakses program itu, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, yang kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa asas koperasi itu juga harus resiprokatif. Nah, kita berkoperasi itu tidak resiprokatif. Kenapa? Karena orang bergabung di koperasi itu bukan karena ada insentif ekonomistik. Biasanya hanya karena ikut-ikutan. Karena gua PNS, gua ini gabung, ya, biasanya karyawan, ya gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Lalu yang paling mendasar, dan ini pernah saya diskusikan sama Profesor Herman, yaitu beliau Dekan Fakultas Hukum Unibro, dan kebetulan ketua di Kopida di Malang waktu itu. Saya tanya sama beliau, ada nggak pertanyaan hukum yang membuat kenapa koperasi di Indonesia itu tidak berkembang? Beliau mengatakan pasti ada itu. Lalu apa? Menurut Mas Herman nggak bisa jawab. Saya langsung bisa jawab. Karena Anda Karena di Indonesia itu mau mendirikan koperasi harus dihambat 9 orang sekarang. Dulu 20 orang, lebih parah lagi. Di luar negeri, di Singapura 5 orang, di Jepang sudah 3 orang sekarang yang terbaru. Jadi berkoperasi itu harusnya dimudahkan kalau orang mau mendirikan. Saya mau ketemu sama Pak Teguh sama Pak Nana misalnya bertiga, itu aja menyampaikan visi misinya kan susah, Pak. Apalagi ini visi misi orang-orang yang sama-sama miskin gitu, nggak punya duit. Udah. Jadi itu biasanya ya cuma ngakses program. Kalau orang punya duit beda, Pak. Oh, bikin jembatan sana, oh bikin ini, nanti semua barang dari desa ini masuk ke sana ke perusahaan saya. Itulah orang punya duit. Nah, makanya jangan kumpul sama orang yang hanya punya visi tapi tidak punya duit. Makanya KMP, koperasi multi pihak itu sebenarnya tujuannya untuk itu, supaya jalan, Pak, supaya bisa merebut kue ekonomi, supaya tidak hanya target RPJM kok 5 tahun hanya 0,4%, Pak, dari 5,1 ke 5,5. Ini menurut saya nggak usah jadi menteri, jadi ketua KUD aja. Iya, Pak, yang menteri koperasi masuk target cita-citanya dari 5,1 GDP ke 5,5. Yang bangga 500 koperasinya ini bangga sekali. Dan ini kedua, jadi ya langsung jadi kenapa kok 5,1 soko, jangankan soko buruh, Pak, di Indonesia ini koperasi soko pinggiran aja enggak. Dan itu yang orang pertama kali menulis di Kompas itu saya adalah bahwa GDP kita itu 1,7%. Saya langsung dipanggil sama Pak Kusbayoga waktu itu. Saya langsung bilang sama Pak Suwoto, ini betul ini. Terus kemudian dibuat oleh Profesor Dawan Raharjo. Menurut Suwoto itu koperasi di Indonesia hanya 1,7%. Sekarang 0,03. Nah, terus kemudian saya waktu itu kenapa dipanggil sama Pak Menteri? Betul ini ilmiah apa enggak, Pak Suwoto? Saya bilang ilmiah. Itu hanya hitung-hitungan prorogatif itu. Ya itu matematika sederhana, Prof. Gawang, Pak Menteri itu kan. Terus kemudian dipanggil lah Pak Deputi untuk Pak Domantovi, Pak Untung, terus kemudian Pak Sesmen gitu. Ini omongan Pak Suwoto itu betul nggak? Ya kalau mau dibantah, ayo dibantah secara ilmiah. Nggak ada bantah, Pak. Nah, intinya kenapa kok koperasi di Indonesia hanya kecil kontribusinya terhadap GDP? Karena waktu itu juga saya tanya, ini salah satu syarat Pak Menteri kan minta saya menjadi penasihat beliau waktu itu. Saya langsung syaratnya ada 3, tapi yang salah satunya adalah koperasi di Indonesia mau mainstream atau mau pinggiran, Pak Menteri. Terus Pak Menteri jawabnya, kalau itu saya harus tanyakan sama pimpinan.
Pimpinan menteri kan presiden. Nah ternyata presiden maunya hanya koperasi Indonesia itu hanya yang penting wala mutu wala yaya, yang penting ada gitu lah. Kalau enggak, ada problem yang mendasar adalah regulasi. Regulasi sektoral kita, dan ini tugas alumni IKOPI untuk maju ke judicial review karena apa? Setelah saya buat kajian secara pendahuluan, secara kajian akademik secara pendahuluan, itu ternyata Pak Dewan Pakar, hampir semua sektor ekonomi yang terkait regulasi sektor ekonomi, dari undang-undang BI, undang-undang penanaman modal, undang-undang BUMN, semua kalau tidak mendiskriminasi koperasi itu koordinasi koperasi, bahkan mengeliminasi koperasi. Bahkan sekarang kampus sudah semakin tidak percaya diri, sebagai ilmu pengetahuan pun sudah tidak dibahas, tidak dipelajari. Banyak kampus yang sudah membubarkan mata kuliah koperasi, Pak, sebagai ilmu pengetahuan. Kalau dia itu rusak, kacau atau apa, itu kan harusnya tugas ilmu pengetahuan mengoreksi. Dasolannya seperti apa dari desain yang ada kan gitu. Nah ini saya katakan apa? Di Indonesia ini koperasi kenapa tidak berkembang? Karena apa? Sudah diaborsi sejak sebelum masuk ke pikiran. Jadi jangankan adil dalam pikiran, masuk pikiran aja nggak boleh, tidak diajarkan. Jadi problemnya apa? Paling pertama adalah problem paradigma. Jadi orang nggak ada yang tahu koperasi. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, ya maka Anda tidak. Yang tahu kan cuma orang IKOPI. Itu pun ya tadi saya sebutkan tidak ada yang anak konglomerat masuk IKOPI kan masalahnya itu. Terus jadi dia tidak mau merubah tradisinya. Nah, ini paradigma ini Pak yang harus dibongkar. Cara membongkar paradigma adalah apa? Mulai dari kelompok epistemik, bikin penelitian-penelitian yang ilmiah, yang serius, diseminasikan, dan kemudian merubah paradigma yang ada. Bahwa koperasi itu sebetulnya adalah betul-betul memang dasolennya atau yang seharusnya itu adalah baik untuk hidupan keadilan dan kebesaran. Selain paradigma Pak, ada regulasi. Tadi saya sudah sebutkan. Undang-undang BUMN itu menyebutkan di Undang-undang BUMN Pak, Badan Hukum BUMN wajib, kata wajib berbadan hukum perseroan. Kata wajib itu sama dengan mendiskriminasi apa enggak? Padahal yang namanya koperasi itu direkognisi sebagai badan hukum. Badan hukum Ficta Persona di Indonesia itu ada 4 yang diakui. Sekarang ditambah ada BUMDes. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah direkognisi sebagai badan hukum. Badan hukum privat itu ada PT, ada koperasi, ada yayasan, ada perkumpulan. Yang untuk urusan bisnis ada 2 Pak. Adalah apa? Badan hukum yang namanya koperasi sama PT. Kenapa kok didiskriminasi tidak boleh menjadi badan hukum BUMN? Dan ini saya sudah pernah tulis di majalah keuangan, Kementerian Keuangan. Banyak orang Kementerian Keuangan yang menelpon saya, kelas direktur, pakar-pakar gitu. Terus kemudian diskusi. Tapi nggak ada apa-apanya. Nggak bisa Menteri Keuangan kita paradigmanya neoliberal, kapitalis. Nah itu karena apa? Paradigmanya tidak ada. Fakultas Ekonomi UI mengajarkan koperasi itu baru intensif sekarang ini. Itu pun saya sempat. Nah yang ketiga adalah problem kebijakan Pak. Paradigma regulasi dan kebijakan kita kebijakan kita udah otomatis lah. Yang dihidupi hari ini apa? Kapitalis otomatis ya, foreign direct investment itu diberikan faktor industrinya kan banyak sekali. Ada insentif bebas pajak, insentif ya kan tax holiday, terus kemudian apalagi infrastruktur fisik, dikasih lagi undang-undang omnibus law. Itu semua untuk apa? Untuk menghancurkan ekonomi rakyat, termasuk undang-undang yang paling bebas terlihat di dunia, membebaskan sektor keuangan atau perbankan itu untuk investasi asing sampai 99%. Itu adalah terlihat di dunia. Amerika membatasi 30%, Malaysia 40%, Indonesia 99%. Hanya disisakan 1%. Itu ibarat apa? Ibarat daun kelor. Itu menutup kemaluan kita. Hanya sebesar itulah sebetulnya kemaluan kita ditutup di Republik Indonesia. Merdeka. Intinya yang terakhir, kalau urusan kebijakan Pak Nur Hadi, jadi holding ultramikro itu untuk apa sih? Holding ultramikro itu yang baru merger antara BRI, Pegadaian sama PNM.
Ini bapak-bapak, ini perlu kita tahu. Ini adalah iPhone terbesar di Asia Tenggara, Asia Pasifik bahkan, sampai 100 triliun loh dia ya. Dan ditambah imbreng ya, masih imbreng sama iPhone-nya itu sekitar. Bayangkan Pak, ini jelas-jelas nyata-nyata akan membunuh koperasi kok. Pertama, koperasi itu dibunuh, ya kita ngomongin koperasi di Indonesia ya, yang kontribut terhadap ekonomi kan baru simpan pinjam. Sudah 80% kan begitu kan Pak Nana? Ya. Itu dari simpan pinjam. Nah yang simpan pinjam yang ada aja ini mau dibunuh lewat holding ultramikro. Pertama, kenapa saya katakan dibunuh secara sistematik? Pertama, bank dikasih LPS, dijamin simpanannya, dibangun itu trustnya melalui LPS. Masyarakat mau nabung di situ, cost of-nya rendah. Lah koperasi enggak, harus ngiming-ngimingin nasabah supaya menjadi anggota dengan apa iming-iming bunga tinggi. Terus kalau bunganya tinggi dimarahin, dibully. Ini kan diskriminasi nih. Bank dikasih, koperasi nggak dikasih. Bagaimana orang mau menyimpan di koperasi kalau tidak iming-iming bunga tinggi? Pak Jabari catat omongan Pak Deputi itu karena ini harus dikawal Pak. Tahun ini harus keluar LPS. Itu sudah kita perjuangkan 20 tahun yang lalu ketika saya aktif sebagai kurcaci di Lembaga Studi Pengembangan Koperasi orang tua almarhum Ibnu Sujono. Sampai hari ini belum terrealisir. Kedua, jaminan kredit apabila macet lewat Jampiro Askrindo itu 80% dana kor kalau macet itu saudara-saudara sebetulnya itu 80% kalau macet itu ditanggung negara jadi nggak usah dibayar. Dan itu dialokasi melalui skema modal penyertaan sama dana perempatan di 2 BUMN yang namanya Askrindo tadi. Yang ketiga, koperasi dibunuh dengan apa lagi? Dibunuh dengan bailout. Bank begitu bangkrut bailout, Century mau apapun JPSK jaring pengaman keuangan negara keuangan itu sudah kan skematik semua untuk itu. Koperasi nggak ada, ya ibaratnya koperasi itu sudah orangnya kurus kering seperti saudara Suroto, terus kemudian suruh naik di atas ring bertarung dengan Mike Tyson, dan Mike Tyson dikasih apa? Baju besi baja, kemudian multivitamin dan sebagainya, dikasih senjata tajam suruh bunuh Suroto itu di atas ring. Kira-kira Anda bisa bayangkan juga? Itu kan karena doa orang seluruh Indonesia masih hidup, karena doa-doa leluhur. Maka dari itu e-copy harus tetap ada dan kemudian berkembang menjadi utilitas yang luar biasa.